Dua, tiga. Indonesia satu. KMAPBS Ya. Selamat siang, selamat datang. Kami ucapkan kepada seluruh peserta dalam acara silaturahmi nasional KMA PBS dan pembentukan pengurus KMA PBS Jawa Tengah periode 2022-2024. Yang terhormat Bapak Muhammad Zainal Fatah selaku Wakil Ketua KMA PBS Pusat. Yang kami hormati segenap pengurus KMA PBS Pusat, yang kami hormati Wali Kota Surakarta atau yang mewakili, Forkopimda Kota Surakarta atau yang mewakili Forkopimda Kabupaten, serta pengurus KMA PBS Jawa Tengah, para peserta Silapnas dari seluruh Indonesia, para kita tamu yang berbahagia. Alhamdulillah, syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini, kita semua dapat berkumpul dan dapat menghadiri acara silaturahmi nasional KMA PBS dan pelantikan pengurus KMA PBS Jawa Tengah periode 2022 hingga 2026 dengan tema merajut silaturahmi untuk memperkokoh persatuan Indonesia. Solo, 11 hingga 12 Maret 2023 di Ballroom Riyadi Palace Hotel. Membuka acara pada siang hari ini, mari bersama-sama kita buka dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa kami silakan. Terima kasih. Dan acara ini lebih hikmat akan dibacakan doa pembukaan acara yang dipimpin oleh Muhammad Koi, Estos NSI. Yang terhormati Bapak Muhammad Koi, Estos NSI. Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Kami mengamalkan doa yang doa ini kami amalkan dengan agama Islam, tapi agama yang lain bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Ya Rahman ya Rahim. Iman ini aku memohon kepada ya Allah, Engkau ridha segala hajat kami ya Allah. Jadikanlah kami yang hadir ini menjadi orang-orang yang soleh. Amin. Yang selalu Engkau bimbing ya Allah. Yang selalu Engkau berikan rahmat ya Allah. Amin. Dan jadikanlah kami semuanya ini bersama-sama untuk menuju ke surga ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Hadir di ruangan ini semata-mata kami ingin menjalin ukhuwah, menjalin
silaturahmi, membangun bangsa dan negara kami Amin. menjadi lebih baik ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, berikanlah kemudahan ya Allah. Amin. Lantaran ya Allah dari mulai siang hari ini, malam hari nanti hingga esok pagi untuk mengikuti segala acara dan agenda yang ditetapkan oleh panitia. Amin. Ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami ya Allah Amin. yang ada di ruangan ini. Amin. Dosa-dosa ibu bapak kami ya Allah. Amin. Dosa anak-anak kami ya Allah. Amin. Dosa-dosa bapak ibu guru kami. Amin. Dosa-dosa semua orang-orang yang telah membimbing kami hingga kami menjadi seperti ini ya Allah. Jadikanlah kami semua yang hadir di sini untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi Putra, MM, kami silakan. Sahabat Julujang, ini laporan Ketua Panitia Penyelenggara Silaturahmi Nasional Keluarga Assalamualaikum Siswa warahmatullahi Alumni wabarakatuh. Menerima Beasiswa Sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus pusat KMIPS, Bapak Wakil Ketua Umum Mas Fatah, yang saat ini juga beliau Sekjen PUPR, dan juga baru saja anak-anak Komisaris Utama Jasa Marga. Yang saya hormati senior-senior kami, Mas Edi Jawadi, mantan Ketua Umum KMIPS Pusat, lalu Mas Ismail Hawidu, juga senior kami, beliau Dr. Ismail Hawidu yang saat ini aktif di Masjid Istiqlal sebagai salah satu direktur, dan juga Pak Sekjen Mas Agus, dan juga Pak Yudri, lalu Dr. Abidin, Ketua Pengadilan, lalu juga di hukum Pak Yudri, pengacara kita, dan juga segenap seluruh KMIPS, ada 13 provinsi, tepuk tangan ya. Aceh, mana Aceh? Berdiri, Aceh. Aceh. Sumatera Utara, Subhanallah, ya, Medan. Lalu Bengkulu, mantap. Lampung, Pak. Mantap. Banten. DKI, paling banyak nih. DKI mana? DKI di Jawa ada 15 orang. Jawa Barat ada 5 orang, data baru 2. Jawa Tengah paling banyak, Ah. 10. Dari DIY. Lalu Jawa Timur. Jawa Timur asal usulnya Mas Fatah. NTB. Mantap. NTB. Sulawesi Selatan. Wah, rame Sulsel. Oh, paling kaya ya. Sulawesi Tenggara. Lalu yang kami hormati pula yang mewakili wali kota, Bapak Asisten. Lalu yang mewakili Komandan Korem, Pak Kasiter. Lalu juga mewakili Komandan Nauri. Nanti di mana? Oke. Mewakili Polresta Surakarta dan juga Polresta Karanganyar.
Lalu juga sohib saya ini, yaitu Bapak Joko Nugroho Prastowo, Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia Surakarta. Ini beliau sangat istimewa sekali karena banyak sekali membantu pesantren. Alhamdulillah. Lalu juga yang mewakili Kepala OJK, tadi Pak Eko Junianto pamit. Lalu sebentar lagi akan hadir Rektor terpilih Universitas 11 Maret, Profesor Dr. Sajidan, di wilayah saya OTW. Terus sorenya nanti rektor yang akan diganti Profesor Dr. Jamal Wiloho. Jadi kalau Profesor Dr. Sajidan itu yang menerima beasiswa istrinya. Dia cerita, saya dapat istri itu ya karena saya ngurusi pacar saya untuk dapat beasiswa sosial. Jadi dia daftar dari peserta juga. Nanti dengan istrinya lalu. Kalau Prof. Jamal memang penerima beasiswa rumah. Alhamdulillah, subhanallah, tabarakallah, atas amanat yang diberikan pada saya, Mas Fatah, pada tanggal 4 Februari kita rapat via Zoom. Berarti 1 bulan yang lalu, Mas Fatah dengan itu rapat dengan Mas Edi Johari, lalu Mas Agus. Bagaimana kalau acara silaturahmi nasional diadakan di Solo? Karena Solo merupakan kota yang luar biasa sejarah dan juga asal usul Bapak Presiden kita, Bapak Soeharto, berada di Solo, makamnya juga di Karanganyar. Maka atas amanat itulah saya nyatakan siap untuk melaksanakan, dan alhamdulillah luar biasa Mas Fatah, teman-teman support sepenuhnya, termasuk wabil khusus para peserta ini luar biasa, ya. Luar biasa tangan untuk peserta kita. Lalu yang kedua, kami juga didukung oleh para sponsor, bahasa istilahnya begitu. Jadi biar tidak tonggok, karena aktivis itu begitu. Jadi aktivis sejak dulu kalau ada kegiatan sponsor, nah, sudah kami mencari sponsor yang otomatis ini bukan KKN, artinya KKN yang baik. Teman-teman yang kita kenal baik, yang pertama adalah Wika Gedung, kebetulan salah satu direksinya itu sejak beliau jabat manajer itu sudah sohib saya, yang bangun Mall Paragon, lalu beliau bangun Masjid Sriwedari yang bermasalah itu. Rumahnya sebelah pesantren kami di Pautan, Kolomadu. Saya WA, siap Mas Adib, kami support, alhamdulillah. Lalu yang kedua, Mobilek, itu bukan untuk Mobilek. Ya, kebetulan saya bantu Eko diangkat jadi konsultannya di Mobilek. Saya WA, direkturnya, alhamdulillah juga support, alhamdulillah. Ya. Lalu yang ketiga, nah ini temannya Mas Fatah, juga teman saya, senior saya. HK ini kebetulan direktur utamanya ketua IKWS, Pak Budi Harto. Itu juga penerima beasiswa semua juga. Saya WA, siap bantu Mas, siap. Alhamdulillah kemarin sudah transfer. Semua sudah transfer semuanya. Tadi panitia senyum-senyum semua ini. Lalu juga subhanallah, hotel ini mengapa hotel di sini karena ini senior kami di HIPMI. Saya penggantinya beliau, ketua Solo. Beliau adalah senior saya ngomong, udah Mas Adib, saya kasih spesial rate, betul-betul, super spesial. Maka acara ini bisa berkali-kali sini sehingga semua bisa terakomodasi dengan anggaran yang ada. Ya, jadi bagaimana agar anggaran yang ada itu bisa kita optimalkan. Jadi subhanallah, apa yang menjadi amanat itu bisa terlaksana. Yang kedua, agenda kita sangat padat sekali.
Jadi setelah nanti acara pelantikan dilanjutkan dengan acara kita bersama-sama untuk brainstorming, soal pendapat, saran sehat, ya santai saja. Jadi kita semua orang-orang, insya Allah orang-orang yang kalangan terdidik, Amin. karena sebagian juga ada profesor, doktor, ini ada sokip saya, Profesor Samanudi yang baru pulang dari Bangkok dengan Fakultas Pertanian. Jadi kita akan surat pendapat di Sarasia nanti. Lalu malam nanti kita akan sowan ke Presiden Soeharto di rumahnya beliau, Masya yaitu di Allah. Istana Danun Kalita. Masya Allah. Sudah pernah ke Istana Kalita? Betul-betul nanti kita diperbolehkan sampai masuk ke dalam, melihat dalamnya. Nanti malam sambil wedangan menikmati musik keroncong maupun musik yang ala sekarang. Campur sari ada. Wah, mantap. Pokoknya kita nanti malam menikmati malam minggu di Purasulu. Mantap. Lalu jam 3 pagi Bapak Ibu semua harus sudah bangun, karena setengah 4 kita siap-siap untuk jamaah subuh di Masjid Raya Al Yazid. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Al Akbar. Yazid Syekh Yazid. Karena kalau kita terlambat nggak bisa masuk. Ya. Oh. Dan ada peraturannya. Nah, nanti peraturannya kita jelaskan nanti malam. Biar lancar, kita bisa masuk ke lancar. Ya. Untuk bisa sholat di sana, bisa selfie, bisa foto-foto, dan terutama kita bisa berdoa bersama-sama di masjid raya yang baru saja diresmikan. Nah, setelah dari acara itu pulang, kebetulan di sini ada Minggu Car Free Day, Bapak Ibu dari masjid kan nanti sampai di sini jam 6 bisa menikmati apapun ada, kuliner macam, terus pokoknya Bapak Ibu sudah bisa menikmati kulineran di sepanjang jalan protokol ini. Terus kita sarapan, mandi sarapan, jam 8 kita ke makam Giri Bangun. Lalu selesai dari makam Giri Bangun, kita mengunjungi batik yang sangat ini monumental, binaannya Pak Joko, Bank Indonesia, yang kemudian yang melatih istri saya, yang itu Joko. Kita akan berkunjung mengunjungi batik Giri lagi. Dan subhanallah, batik itu dulu hampir lalu dibangkitkan oleh Bank Indonesia. Tepuk tangan untuk Pak Joko. Habis itu kita selesai seluruh rangkaian acara kita. Memang sangat padat sekali acara kita. Menutup apa yang kami sampaikan, agar acara kita itu punya makna dan mencatat sejarah. Kami akan menyampaikan pesan guru besar kami, yaitu Bapak Profesor Dr. Kunto Kusuma. Waktu saya akan berangkat KKN, jadi kalau teman-teman itu mau KKN, itu kalau saya 6 bulan sebelum KKN sudah dipanggil rektor dulu, sudah diwajan dulu, dan sudah dibekali terlebih dahulu. Pesannya luar biasa karena beliau adalah seorang filosof. Pesannya adalah, kamu KKN yang pertama pesan saya ada 3 pesan. Buatlah karya yang memberikan manfaat bagi masyarakat di tempat kamu berada. Kalau bisa masyarakat banyak, jadi yang pertama. Ya, bermanfaat, karya yang memberikan manfaat. Yang kedua, karya itu langgeng terus menerus. Kalau bisa, ilah yang memiliki karya itu. Wah, ini luar biasa. Ya. Lalu yang ketiga, karya itu nantinya
bisa mengangkat harkat martabat nama baik dirimu sendiri, nama terweres, dan siapapun yang terlibat di situ. Nah, maka mari nanti kita persilahkan itu, karena ini tokoh kita semua. Apa yang mau kita perbuat, teman-teman, seperti pesan dari Bapak Profesor Dr. Muhammad. Dan betul, saya dengan sahib saya, Mas Joko Setuju. Ini sebenarnya Profesor. Ada yang bantu saya mewujudkan waktu pada saya adalah mahasiswa FKIP program studi administrasi perkantoran. Saya diperintah oleh Pak Bunto hasil survei ke sana, yang paling baik adalah buat cara yaitu mendirikan merintis Wono 11 tahun hutan penelitian. Terus saya sama Mas Joko disuruh belajar ke luar negara. Terus subhanallah, Mas Wata, ternyata betul. Atas karya itulah saya mendapatkan penghargaan dari Presiden Soeharto, yaitu sebagai pemuda pelopor di bidang lingkungan hidup. Jadi betul yang disampaikan oleh guru kita, Pak Bunto Yusono, bahwa seperti yang tadi 3 poin yang mungkin nanti kita akan mendiskusikan, dan nanti saya akan juga ikut mau memberikan sedikit ada ide gagasan, dan ide gagasan ini mungkin menjadi benang merah kita menyatukan semua potensi di seluruh Indonesia. Nanti akan saya sampaikan pada acara sarana khusus kita. Demikian, mudah-mudahan acara silaturahmi nasional ini betul-betul mendapatkan berkah dan juga mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin ya Rabbal. Kami meyakini bahwa acara ini oleh Allah SWT diridhai. Amin. Buktinya apa? Semua selalu diberi kemudahan. Kemudahan yang luar biasa. Luar biasa. Artinya hanya waktu 1 bulan menghubungi siapapun semua mau support dukungan. Gak ada yang menolak. Semua memberikan support dukungan. Ini yang sangat luar biasa. Maka ini tanda-tanda bahwa acara kita itu diridhai Allah SWT. Mudah-mudahan berkah bagi kita semua. Kurang lebihnya saya atas nama panitia dan sekedar teman-teman, kalau masih ada kekurangan kekhilaafannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hingga 2026 yang beranak termohon berkenan kepada Sekjen Pengurus Pusat KMA PBS Bapak Insinyur Anggun Setianto MT untuk dapat membacakan SK pelantikan, dan bagi pengurus yang disebutkan namanya untuk dapat naik ke atas panggung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Majelis Pertimbangan Berada di Johari, selalu memimpin kami dalam menyukseskan acara ini. Yang kami hormati Mustika Kota Surakarta dan rencananya yang kita akan kami satu. Yang kami hormati seluruh pengurus KMA WDS Provinsi Jawa Tengah, pengurus Provinsi seluruh Indonesia. Keputusan pengurus pusat KMA WDS nomor 11 dari seluruh KPDS, dari seluruh KMA WDS, dari seluruh DPP, dari seluruh Romani 8, dari seluruh
tentang susunan pengurus keluarga mahasiswa dan alumni penerima beasiswa Sudirman Provinsi Jawa Tengah periode 2022-2026. Pengurus pusat KMAPDS menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan berita acara musyawarah KMAPDS Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 memutuskan menetapkan susunan pengurus keluarga mahasiswa dan alumni penerima beasiswa Sudirman Provinsi Jawa Tengah periode 2022-2026. Pertama, mencabut surat keputusan pengurus pusat KMAPDS nomor 12 garis keputusan KMAPDS PP Romawi 6 tahun 2017 tentang susunan pengurus keluarga mahasiswa dan alumni penerima beasiswa Sudirman Provinsi Jawa Tengah periode 2017-2021 dan dinyatakan tidak berlaku. Kedua, mengangkat dan mengesahkan susunan pengurus keluarga mahasiswa dan alumni penerima beasiswa Sudirman Provinsi Jawa Tengah periode 2022-2026 yang terdiri dari Majelis Pertimbangan Provinsi, Pengurus Provinsi, dan Dewan Pakar Provinsi sesuai dengan nama dan jabatan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipergunakan, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada 17 Agustus 2022. Pengurus pusat KMAPDS Wakil Ketua Umum Insinyur Muhammad Zainal Fatah, Sekretaris Jenderal Insinyur Agus Syah. Lampiran keputusan nomor 11 keputusan dari KMAPDS dari nomor 8 2022 tanggal 17 Agustus 2022. Mohon izin bagi nama-nama yang kami sebutkan, mohon berkenan ada di depan, nanti akan dilantik oleh Ketua Umum yang akan diwakili oleh Wakil Ketua Umum Insinyur Muhammad Zainal Fatah. Susunan pengurus keluarga mahasiswa dan alumni penerima beasiswa Sudirman periode 2022-2026. Komisi 1, Majelis Pertimbangan. Ketua Dr. Haji Indrianto SEMI. Sekretaris Dr. Haji Amin Purnaman SMSI. Anggota Dr. Andes Haji Muhammad Adib Adiputra MM. Keempat, mohon maaf, beliau sudah mendahului kita. Innalillahi wa inna ilaihi. Dr. Andes Haji Muhammad Dian Nabi, karena SKI sudah dikeluarkan sebelum beliau masih sangat aktif membimbing jamaah di Jawa Tengah maupun secara keseluruhan di Indonesia. Kelima, Dr. Eko Handoyo MSI, Profesor Dr. Haji Munawir Yusuf MPSI, Profesor Dr. Insinyur Joko Sudetno MB, Dr. Andes Bambang Pratomo, Ketua Umum KMAPDS Pusat untuk dapat melantik secara langsung para pengurus Ambil ininya dulu, gambarnya. Aduh, KMAPDS ini penghalang-penghalang. 2022-2026. Sahabat Julujang Channel, ini kita menyaksikan pelaksanaan pelantikan pengurus KMAPDS Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya hormati yang berbahagia, Aduh. pada hari ini kita akan secara formal melantik dan mendengar rekan-rekan semua. Oleh karena itu, saya ingin menanyakan dulu, apakah rekan-rekan, saudara-saudara sekalian bersedia untuk membacakan ikrar sebagai pengurus daerah KMAPBS Jawa Tengah? Bersedia. Terima kasih. Oleh karena itu maka ikuti saya. Kami pengurus daerah KMAPBS Jawa Tengah berikrar. 1. Menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. tetap tegaknya NKRI dan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 2. Menjalankan dengan sungguh-sungguh amanat musyawarah nasional ADART dan peraturan organisasi lainnya sebagai bagian dari pengabdian dan ibadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. 3. Menjalankan organisasi secara profesional, kekeluargaan dan kebersamaan. 4. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. 5. Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, nilai-nilai kebenaran, kejujuran dalam mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Terima kasih. Rekan-rekan yang berbahagia, dengan demikian Anda semua, kita semua menjadi bagian dari keluarga besar KMAPBS yang diberi tugas untuk mengurus organisasi. Insya Allah Tuhan bersama kita, insya Allah kebaikan akan yang terbaik. Amin. Oke, sahabat yang senang demikian tadi pelantikan pengurus KMAPBS Jawa Tengah yang dilakukan oleh wakil ketua pengurus KMAPBS nasional di Solo. Foto bersama, monggo. Yang hadir langsung Ini dari pusat ya Pak ya, Bapak ini. Iya. Pak Sekjen. Oh Pak, Wakil Ketua. Dia wakil ketua umum Wakil pusat. Ketua. Kalau di provinsi di jabatannya dia Sekjen PUPR. Oh, ibu-ibu bapak yang luar saya biasa. hormati, Oh serius, ini makanya rasa-rasa memulai Kementerian PU ya. mengajak kita semua Dalam 1A. bersama-sama mengajarkan Dari UGM juga. dan Tuhan yang Maha Kuasa Kelihatannya bukan, ini bro. bahwa Oh Brawijaya. umat yang telah Tapi anu juga, aspek kita juga. semua kita bisa melakukan acara ini. Tidak mungkin kita bisa menggerakkan diri kita sendiri dari tempat yang jauh Sahabat Julujang Channel, berbagai sosok ya, tanah air sambutan dari
dari berbagai tempat kita bertugas. Wakil Ketua Kemudian kita Pengurus bersatu KMA berkumpul di PBS tempat ini. Nasional. Tentu saya ingin juga Beliau juga mengajak sebagai Sekjen kita semua, khususnya para peserta dari panitia, untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pejabat di pemerintah daerah, komunikasi, para di kepolisian Republik Indonesia dan pemerintah daerah, tapi juga ada dari Angkatan Udara, dari Sedang, dan seluruh pejabat yang memungkinkan terlaksananya kegiatan yang kita lakukan di Kota Solo. Tentu ini sesuatu yang sangat membanggakan bagi kita semua karena kita sudah relatif lama tidak melakukan pertemuan seperti ini. Oleh karena itu, sebagai Oh iya. anggota organisasi, tentu kita ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para senior yang hadir. Tentu mantan ketua umum yang hadir hari ini adalah Pak Edu Johari. Terima kasih banyak berkenan membersamai juga semua di sini, para pengurus-pengurus yang periode sebelumnya, ada juga Bang Ismail dan rekan-rekan yang mungkin tidak bisa saya sebutkan. Mas Agung kalau Dispora Sleman kenal. Untuk mengingat kembali Ya. kenapa kita berkumpul di sini, sesungguhnya KMA PBS menjadi tempat kita berhimpun. Tentu sejarahnya panjang, dibentuk di Malang. Mudah-mudahan organisasi ini tetap langgeng, Amin. membawakan misi yang baik. Kita tahu bahwa organisasi ini mungkin dan bisa dibentuk karena ada penerima beasiswa Semarang. Kita adalah penerima beasiswa Semarang. Dan penerima beasiswa Super Semar tidak mungkin ada kalau tidak ada beasiswanya sendiri. Boleh kita pintar, jangan di kampus dulu, karena nggak mungkin kalau nggak pintar kita nggak dapat beasiswa. Tetapi kalau kita pintar, nggak ada yang mau ngasih beasiswa juga nggak pernah kita menjadi penerima beasiswa Super Semar. Oleh karena itu, maka kita bermohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kiranya dapat diberikan tempat yang baik bagi Bapak Haji Muhammad Soeharto Amin ya Rabbal Alamin. yang telah memungkinkan kita semua berkumpul di sini. Bagi yang Muslim barangkali kita selalu ingin memanjatkan Al-Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tentu ke depan kita tidak ingin bernostalgia bahwa kita bersama-sama pernah menerima beasiswa Super Semar, bahwa kita adalah bagian dari cerdik pandai yang sampai pada titik tertentu kita bisa meraih beasiswa. Tetapi yang ditunggu oleh rakyat, oleh bangsa Indonesia adalah karya kita, karsa kita semua. Alhamdulillah, KMAPBS menjadi bagian awal dari membangun Indonesia yang lebih bermartabat. Kita terlibat secara penuh untuk mengawal program pembangunan yang memungkinkan dijalankannya ini untuk mengangkat martabat bangsa kita, terutama mereka-mereka yang ada di pedesaan. Oleh karena itu, tentu kita tidak akan pernah bekerja keras. Rekan-rekan semua, dimulai dari Kosrat di Cilodong, melakukan perjalanan pelatihan di lapangan hingga berakhir di mungkin markas Kopassus kita dijajah setelah pulang dari Situlengan, ataukah di tempat-tempat yang lain yang merupakan fasilitas militer pada saat itu. Oleh karena itu,
Saya yakin itu menjadi bekal yang baik kepada kita semua untuk terus kita menjaga passion kita, percepatan kita untuk selalu meyakinkan diri kita, meyakinkan orang banyak bahwa para anggota KMAPBS menjadi bagian dari membangun bangsa yang kita cintai. Oleh karena itu tidak ada kata lain bahwa kita semua ingin bersama-sama mengambil peran untuk itu. Saya tahu dan tentu saya ikut bersyukur bahwa para mantan SP2W yang bertugas di lapangan sejak tahun 1994 telah lama menyelesaikan tugas-tugasnya. Kita juga tahu sebagian dari KMAPBS, anggota KMPBS, para SP2W juga telah melakukan atau mengikuti upaya khusus. Pada zamannya dulu ada 324 SP2W yang dilatih secara khusus. Pada saat itu saya juga agak kaget karena modul yang diberikan adalah modul yang biasa diberikan kepada calon kepala dinas. Itu sungguh satu percepatan proses. Kalau kita sekarang adalah proses transformasi yang besar-besaran, karena teman-teman yang kualifikasinya sudah diyakini dengan sebagai penerima beasiswa, pasti orang-orang cerdik pandai, diberikan kemampuan yang lebih, diberikan pendidikan, pengetahuan yang lebih, dan alhamdulillah teman-teman sekarang merasakan. Saya berbangga bahwa teman-teman, saudara-saudara sekalian telah menjadi pemimpin-pemimpin, apakah di birokrasi di daerah, ataukah di pusat, ataukah juga pemimpin-pemimpin di lembaga-lembaga legislatif di daerah. Dan tentu yang jauh lebih membanggakan, lebih banyak lagi yang berperan, tetap terus berperan sebagai pendamping masyarakat untuk memastikan bahwa pembangunan berbasis masyarakat itu dapat terus kita jalankan. Akhirnya rekan-rekan semua, tidak ada organisasi yang tidak mengalami penuaan. Bahwa setiap organisasi itu harus memastikan dinamikanya di dalam. Kita telah mulai menua. Mungkin sebentar lagi kita akan pensiun dari tugas-tugas kesejarahan kita dalam artian menjalankan tugas-tugas sebagai birokrat, tugas-tugas sebagai para pelayan masyarakat, para pendamping masyarakat. Namun demikian tantangan ke depan, bagaimana organisasi ini kemudian tidak sedemikian cepatnya lalu mengalami deteriorasi, mengalami penuaan. Oleh karena itu kita harus mencari bersama-sama opsi yang dulu sering kita gunakan adalah agar organisasi ini tetap hidup di hati kita semua, maka dasar-dasar kekeluargaan yang telah digariskan sejak awal, namanya juga KNA, keluarga. Jadi organisasi ini secara sadar dimulai dengan keluarga, bukan kumpulan, bukan asosiasi, atau bukan perhimpunan sebagaimana umumnya. Tetapi ini dimulai dengan kata keluarga. Oleh karena itu maka makna keluarga depan barangkali harus menjadi impian kita semua untuk diwujudkan di dalam KMAPBS ini. Sekarang kita-kitalah yang melakukan silaturahmi. Tetapi ke depan kita punya generasi-generasi muda, anak-anak kita, yang mestinya kita juga dorong agar semangat yang pernah kita jalankan, yang pernah kita wujudkan melalui KMAPBS ini juga menurun kepada mereka, menurun kepada anak-anak biologis kita, bukan hanya anak-anak biologis kita. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan lebih panjang lagi.
Biasanya para anggota KMABPS ini biasanya adalah aktivis di bidangnya masing-masing. Mungkin ikut organisasi A di tempat yang lain, ikut organisasi B di tempat yang lain. Oleh karena itu sesungguhnya adalah para kumpulan tokoh-tokoh organisasi yang bergabung secara kekeluargaan. Jadi sekali lagi kita di sini tidak untuk melakukan sesuatu untuk menunjukkan kehebatan kita masing-masing, tetapi kita ingin merajut kekeluargaan agar kita semua tetap menjalankan dharma bakti kita untuk terus serta membangun Indonesia Raya yang kita cintai. Yang kepada Allah kita bermohon mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari kesalahan dalam berpikir, kita dijauhkan dari kesalahan dalam berkata-kata. Mudah-mudahan kita juga dijauhkan dari kesalahan dalam berbuat sesuatu. Insya Allah dengan segala kebaikan yang terus kita akan hadirkan melalui KMABPS ini, insya Allah akan membawa kebaikan juga bagi banyak orang, bagi banyak rakyat Indonesia dan bagi keluarga besar kita. Insya Allah kita taufik berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat sidang, demikian tadi Muhammad Zainal Fatah selaku Ketua Wakil Ketua Umum KMABPS Pusat dan bagi para hadirin tamu undangan salam sehat, sukses dan bahagia. Yang ngerti filosofi tentang super semar itu memang termasuk kami. Pertama saya ya selalu saran saya barangkali Pak Ismail, tapi Yayasan Super Semar masih ada ya Mas Aris. Tapi saran kami mohon kiranya yang ngerti filosofi itu juga kami justru mohon maaf Mas Aris, Putri itu malah tidak tahu filosofinya, karena saya selalu menghadap dipanggil Pak Anton dan menghadap Pak Anton bahkan pada waktu itu kami itu minta supaya Pak Anton mendirikan universitas perguruan tinggi. Beliau nggak mau, jangan dikultuskan nanti. Jadi biasa cuma pokoknya terserah tamu, nanti saya tidak untuk apa-apa yang penting untuk anak bangsa dan negara. Nah, saran kami Prof, Yayasan Super Semar ini kepengurusannya diserahkan kepada para alumni. Itu usulan saya. Karena dengan adanya alumni yang pegang, itu saya yakin tidak akan banyak yang mengganggu. Saya yakin. Nah, coba nanti kita ya itu karena Prof, coba bayangkan pemerintah sekarang ini pun itu yang namanya sekarang ini yang menonjol-nonjolnya kan juga mungkin dari KMABPS. Pak Mahfud MD, wah sekarang ini sudah populer. Wow, lalu Pak Basuki, bosnya Mas Mata itu alumni juga. Bahkan beliau pada saat Mas Haji Sunarno itu meninggal, aku juga kaget sekali. Sebelum aku nangis terbuka. Nah itu. Sekali lagi, Mas Ades, ini ada rekomendasi, mohon maaf. Ini usulan kami. Nah, barangkali bisa diserahkan pada para ahli. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bincang Channel. Demikian ya. Prof. Aris untuk perkenalan. Saran dari mantan Ketua Pengurus KMABPS Pusat. Ini dijawab oleh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pengurus Yayasan Profesor Aris. Terima kasih atas undangan inisiatif pada sore hari ini dan itu rekomendasi dari KMABPS. Saya yakin adalah yang terbaik untuk kita semua. Intinya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ibu tadi yang kami sampaikan pada
membangun spirit of Jamaah dan tepatan juga pas bulan ruah, bulan Jawa, bulan Drop ikan jadi sebelum masuk bulan puasa. Juga kebetulan ada 2 presiden hadir di Solo juga. Pak Jokowi kemarin melihat dan Pak SBY juga tadi bagi ke museum Setek. Tentu kita semua juga harus ikut serta dalam perubahan besar ya, bagi bangsa kita dan bangsa kita. Saya yakin ini bisa dimulai dan inisiasi dari KMA BTS Silatnas pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih sekali Prof. Faris yang telah menyampaikan. Saya kira pasti nanti akan disampaikan kesimpulan dan rekomendasi dari nanti akan kami susun Prof. Faris. Nanti kami mohon untuk disampaikan kepada pembina dari Yayasan Kusma dan juga mungkin ada saksi sejarah untuk kami dipanggil sejarah Pak Bagio yang mendampingi kami itu. Jadi bahkan beliau ini yang menyampaikan luar biasa. Pak Harto menyampaikan bahwa misi Kusma harus jalan, kegiatan kader-kader alumni Kusma harus bisa eksis, kalau bisa peranan kader-kader Sumar itu sampai tidak hanya di Indonesia. Nanti saya akan telepon Ridwan Yu, Mahathir Muhammad, Sultan Brunei. Meskipun saya tidak jadi presiden, tapi mereka semua pasti masih menghargai saya. Sampai begitu. Jadi saya kira mungkin beliau istilah bahasa Jawanya itu mongkok hatinya untuk agar keberlanjutan Super Semar itu terus bisa jalan meskipun dia sudah bangsa. Nah, kira demikian sudah cukup, sudah cukup ya. Oke, monggo. Untuk melanjutkan beasiswa ini, mumpung ada Pak Rektor Giamang, kebetulan putri saya keluar dari situ. Masya Allah. Jadi begini, saya dokter, penerima beasiswa. 77 tahun sudah kita merdeka. Kesehatan Indonesia itu bukan makin membaik, makin menurun. Ya. Tetapi akar masalahnya belum tentu di kesehatan. Saya hubungi beberapa rektor. Pertanyaan besarnya itu adalah apa yang diajarkan di pendidikan dasar. Itulah yang membuat semua peristiwa ini terjadi. Tadi ada poin, sejak 98, sejak Pak Harto mundur, justru Indonesia mengalami kegoncangan dan ketidaktertiban. Saya suatu kali bicara dengan Prof. Anwar Samulu, mantan Menteri Kesehatan, dia katakan begini, kemunduran Indonesia itu ketika dikit dibubarkan, sehingga Indonesia tidak punya guru lagi. Itu poin, gak punya guru lagi. Mungkin Mas Adib, Mas Patah dan kawan-kawan, Mas Aryo, teman saya di Kalimanas, kita melihat aspek ini. Mungkin tidak bisa menyediakan beasiswa seperti cara kita dulu, semua yang pintar, semua yang tidak mampu. Mungkin sekarang selektif, karena ada LPDP tadi, ya kan? Kita pilih sesuatu, misalnya apa? Kita fokus pada guru yang mengubah cara berpikir bangsa, supaya muncul generasi pengganti yang cara berpikir lurus. Itu saja saran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Tinggi IKIP yang sudah tidak ada lagi. Luar biasa, tepuk tangan. Ini kita masuk rekomendasi. Ya, kita hidup guru Indonesia. Mana nih? Hidup.